Cara terbaik untuk membunuh orang adalah dengan menciptakan insiden. Mafia ini bersiap untuk berenang dan akan segera mati karena sebuah insiden. Saat dia berenang, tiba-tiba dia melihat jam di dasar danau. Dia berenang ke bawah, ingin lebih dekat untuk mendapatkannya. Tanpa diduga, sebuah tangan muncul untuk menangkapnya. Segera menenggelamkannya. Pengawal di lantai atas melihatnya. Kenapa dia tidak bergerak? Tetapi kemudian, pria itu kembali berenang. Pengawal itu yakin bahwa dia tidak ada masalah. Tetapi sebenarnya, pembunuh itu yang mengendalikan tubuhnya untuk berenang. Ketika dia sudah selesai, pembunuh itu mengganti bajunya dengan pakaian koki dan keluar. Pada saat yang sama, bawahannya juga menemukan tubuh bos. Semua orang menjadi panik. Pembunuh itu dalam kekacauan. Tidak ada yang memperhatikan ketika dia melarikan diri. Kembali ke rumah. Pada gilirannya, dia membakar semua dokumen tentang target pembunuhannya. Kemudian menonton berita. Bos mafia sudah diverifikasi. Kematiannya karena tenggelam. Pria yang berspesialisasi sebagai pembunuh, tak terlihat ini bernama Bishop. Dia adalah pembunuh top dunia. Prinsipnya ketika membunuh orang adalah, jangan biarkan emosinya terganggu. Tapi hanya hari itu, organisasinya ingin dia membunuh seseorang yang bernama Harry. Bishop sedikit ragu-ragu, karena Harry adalah mantan rekannya. Dia bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Harry bertugas sebagai intelijen. Mereka bekerja sama dengan sangat baik. Untuk waktu yang lama, dia menganggapnya sebagai teman spesial. Bishop segera mendatangi atasannya, menanyakan padanya apakah dia telah melakukan kesalahan. Kata atasannya, belum lama ini dia mengirim 5 pasukan komando dalam sebuah misi. Akibatnya, kelima orang tersebut meninggal secara tragis. Dia mencurigai organisasi itu memiliki orang dalam. Saat dia menyelidiki daftar transaksi Harry baru-baru ini, $20 juta dikirim ke rekeningnya. Ini membuktikan Harry mengkhianati organisasi. Dia harus mati. Bishop memikirkannya sesaat. Akhirnya, malam itu, dia menghubungi Harry, menyuruhnya untuk kabur. Bishop menginstruksikan Harry, menyuruhnya mengambil pistol dan gunting, untuk memutuskan aliran listrik di lantai itu. Kemudian gunakan lift cadangan untuk turun. Akhirnya lari melalui tangga. Mengikuti petunjuknya, Harry pergi ke tempat parkir. Tetapi tiba-tiba, dia menemukan bahwa mobilnya telah rusak. Dengan cepat menyadari bahwa dia telah ditipu, Bishop tidak berencana untuk membiarkannya pergi. Tapi menuntunnya ke sini adalah untuk menghindari kamera, merusak mobilnya, kemudian membunuh Harry. Untuk membuat adegan palsu, perampok mobil membunuh Harry. Misinya telah sampai pada langkah ini. Harry tidak protes lagi, memberikan senjatanya ke Bishop. Akhirnya ia mati ditembak. Segera setelah itu, putra Harry, Steve, mengetahui kematian ayahnya. Dia awalnya seorang playboy. Setiap hari tidak melakukan apa-apa selain minum dan merusak. Tetapi setelah mengetahui bahwa ayahnya ditembak mati, dia sangat terluka dan marah. Pertama segera pergi mencari Bishop, memintanya untuk mengajarinya menjadi seorang pembunuh. Melihat sikap tegas Steve, melihat kembali foto pasangan lamanya, Bishop merasa agak bersalah. Keesokan harinya, dia setuju untuk mengajari Steve untuk memiliki keterampilan seorang pembunuh. Yang pertama adalah pelatihan senjata. Senapan, senapan mesin ringan, senapan sniper. Semua harus dipelajari. Saat berlatih, Bishop menemukan bahwa Steve lebih berbakat daripada orang biasa. Hanya cukup berlatih dalam waktu yang singkat, dia bisa menembak tepat sasaran. Selanjutnya, Bishop memberi Steve sebuah buku asuransi, tertulis tentang berbagai jenis kematian. Steve perlu menghafal semua tipe itu, agar dapat membuat kematian yang tidak diinginkan. Saat latihan hampir selesai, selanjutnya akan menjadi aksi pertamanya. Bishop meraih lengan gadis itu, menariknya kembali di depan penggiling daging, memaksa ayah gadis itu untuk mengatakannya. Melihat pria itu dengan tegas tidak mau berbicara, Bishop juga kehilangan kesabaran. Oke, saya akan katakan, nomor 300 Kirby Square. Setelah mendapat jawabannya, Bishop mematikan blender, melihat lengan gadis itu masih utuh. Ternyata dia telah memasukkan sepotong daging lagi ke dalam penggiling daging. Bishop tidak ingin menyakiti gadis itu. Tetapi, nomor 300 Kirby Square. Sebenarnya itu adalah alamat kediaman atasan Bishop. Bishop harus menemukannya untuk membalas dendam. Ceritanya seperti itu.
Bishop adalah pembunuh top dunia. Suatu hari dia menerima tugas. Bos mengatakan bahwa rekannya Harry telah mengkhianati organisasi. Bishop harus membunuh Harry, berdasarkan naluri seorang pembunuh. Bishop menyetujui permintaannya, tetapi dia mengetahui bahwa pengkhianat sebenarnya adalah atasannya. Pengkhianatannya ditemukan oleh Harry, menukarnya dengan yang lain, menggunakan Bishop untuk membunuh Harry. Mengetahui dia digunakan, Bishop sangat marah. Dia ingin membalas dendam. Itu sebabnya pertanyaan tentang alamat bosnya baru saja terjadi. Tidak lama kemudian, atasannya menerima panggilan telepon. Itu adalah Bishop. Para atasan langsung gemetar. Bishop telah menyusup ke dalam gedung. Dia segera memanggil pengawal untuk membawanya keluar. Tetapi tanpa terduga, Bishop tidak masuk ke dalam gedung, tapi menunggunya di bawah. Bishop meletakkan kamera di bawah gerbang. Duduk di mobil menunggu kesempatan. Menunggu mobil bosnya keluar. Dengan cepat membalik mobil terakhir. Selanjutnya, dia menembak dan membunuh beberapa pengawalnya dengan pistol. Ada sebuah mobil box. Langsung menabrak mobil atasan. Di sisi lain, Steve juga menyetir mobil. Datang dari arah depan. Memberhentikan mobilnya. Pada akhirnya mobil bosnya itu terlindas. Kedua orang itu turun dari mobil. Menembak dia berturut-turut. Membalas dendam. Kemarahannya telah berakhir. Saat perjalanan pulang, Bishop memutuskan untuk secara resmi menarik diri dari dunia pembunuhan. Ingin memiliki hidup baru. Tapi Steve di sampingnya tidak setuju. Karena ayahnya sudah meninggal. Dalam hatinya selalu penuh kebencian. Hari ini dia memiliki keberanian seorang pembunuh. Dia ingin terus mencari orang jahat untuk dibunuh. Hanya dengan begitu kebencian dapat dihilangkan. Bishop harus menghormati keputusan Steve. Keduanya pergi ke pompa bensin. Steve turun untuk mengisi bahan bakar. Tetapi tiba-tiba, dia menarik pompa bensin keluar dari tangki bensin lagi. Bensin mulai mengalir. Steve pergi dan mengeluarkan pistolnya, menembakkan peluru untuk meledakannya, untuk membunuh Bishop di dalam mobil. Apa yang terjadi? Ternyata, tidak lama sebelum ini, Steve menemukan pistol di gudang Bishop. Senapan itu adalah senjata yang selalu dibawa ayahnya. Steve sangat terluka. Orang yang membunuh ayahnya adalah gurunya. Tapi dengan sangat cepat, dia mengubah kesedihannya menjadi kemarahan. Memutuskan untuk membalas dendam. Beberapa waktu kemudian, Steve pergi ke garasi Bishop. Mengendarai mobilnya. Bersiap untuk pergi sebentar. Kemudian tiba-tiba, dia menemukan secari kertas di kursi penumpang. Di atas pekerjaannya, Steve sayang, jika Anda dapat membaca selembar kertas ini, itu artinya kamu akan mati. Saat itu mobilnya meledak. Steve terbakar sampai mati. Ya, ceritanya berubah lagi. Hari itu, Bishop lebih awal menemukan bahayanya. Sebelum meledak, dia keluar dari mobil. Berhasil kabur. Kemampuannya untuk mengamati secara detail dan akurat. Hanya pembunuh top yang bisa melakukannya. Hari itu di dalam mobil, Bishop memberi Steve kesempatan. Sayangnya Steve tetap memilih menjadi seorang pembunuh. Kebencian Steve masih belum bisa hilang. Jika begitu, Bishop juga tidak bisa membiarkan dirinya dalam masalah. Bahkan jika itu putra sahabatnya. Orang yang memiliki kemampuan seperti ini, benar-benar pembunuh berdarah dingin.